Di pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas satu tema tentang sebuah keyakinan kita kepada hari akhir, dan tema ini berkisar tentang tartib yang lebih dekat kepada dalil tentang beberapa peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ada beberapa peristiwa yang akan berlaku pada hari akhir setelah kematian. Pertama, al-ba'tsu wal khuruju minal kubur. Kebangkitan dan keluarnya manusia dari kuburan-kuburan. Yang kedua, ardul mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, haudun nabi, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, al-ardu amam Allah, pembentangan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kemudian ketujuh dan kedelapan, ini terjadi silang pendapat di antara ulama. Mana yang lebih dulu? Hisab, kemudian pembagian catatan atau suhuf, dan juga timbangan. Nanti saya jelaskan. Kemudian setelah itu inqisamun nas, ajwajun, manusia akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amalannya di bumi. Kemudian setelah itu ada qantaratul madzalim, ada qisas di antara manusia. Dan yang terakhir, al-jannatu wan nar, adanya sorga dan neraka. Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kaum muslimin bahwa manusia pasti dibangkitkan. Dan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan? Ada yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membangkitkan manusia, maka Allah akan turunkan hujan yang sangat deras. Kemudian hujan itu akan membasahi semua tanah di bumi. Tentu bumi bukan bumi yang kita pijak hari ini, tetapi bumi yang sudah dirubah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi yang sudah dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulat menjadi terhampar, sehingga tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali hujan akan menembus bumi itu. Dan di dalam bumi itu ada tulang-tulang ekor manusia. Inilah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dihancurkan pada hari kiamat. Sejak Adam alaihi salatu wasalam sampai yang terakhir mati, tulang ekornya manusia, ujung tulang ekor tidak akan dihancurkan. Karena dari situ kita akan dibangkitkan. Ketika kemudian air hujan yang Allah hujani mengenai tulang-tulang ekor itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang pemanggil untuk menyeru agar manusia dibangkitkan kembali. Maka tiba-tiba kemudian
Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kembali tulang belulangnya, daging-dagingnya, darah-darahnya, kemudian menyatu dengan setiap tulang ekor manusia itu. Maka manusia akan keluar dari kuburannya tanpa ruh. Bayangkan, manusia sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati, Allah keluarkan dari isi bumi, diletakkan di permukaannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami kosongkan perut bumi dari jasad-jasad manusia dan dilempar ke permukaan bumi. Dan Allah juga mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban bumi ke permukaannya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Ketika Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di hari ketika Allah menghancurkan alam semesta, bagi ruhnya orang-orang yang beriman Allah letakkan fil illiyin, bagi ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fasik, munafik Allah letakkan di sijin. Maka Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, ketika ruh dilesatkan dari illiyin dan dari sijin saat tiupan sangkakala kedua Israfil, maka ruh itu akan menembus jasad-jasadnya tanpa tertukar satu jasad pun dengan ruhnya, sejak Adam sampai yang terakhir mati. Tiba-tiba manusia terbangun. Dari sini manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang kafir. Mereka mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'athana mim marqadina, duhai celaka aku, siapa yang membangkitkan aku dari tidurku. Tapi orang-orang yang beriman mereka tenang, mereka tidak gugup. Mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dan benarlah ucapan para rasul. Maka manusia semua dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Inilah yang pertama, al-ba'thu wal khuruj minal kubur, hari kebangkitan dan keluarnya manusia dari kuburan. Kemudian yang kedua, ardul mahsyar, ketika manusia sudah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Kondisi mereka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ada dua kondisi. Pertama, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Allah gambarkan seperti farash yang dibangkitkan. Seperti farash itu artinya laron yang berterbangan ke sana kemari. Dan ayat yang lain menunjukkan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang bertebaran. Artinya bahwa manusia ada yang bingung, tidak tahu tujuannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yugdi. Ada orang yang lari dari temannya, lari dari orang tua ayah ibunya, lari dari pasangan dan anak-anaknya, karena pada hari itu orang sibuk memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika manusia kemudian dalam posisi tidak tentu arah, bagi orang-orang kafir tentunya, berbeda bagi orang-orang yang beriman, mereka terarah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan keimanannya ditularkan kepada keluarga besarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka di padang mahsyar bersama keluarganya. Mereka tidak akan lari dari keluarganya. Itulah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah penyeru dari arah yang sudah ditentukan.
agar manusia yang lari ke sana kemari berkumpul di satu titik. Itulah yang disebut dengan ardul mahsyar yang kedua, bumi di mana manusia akan dikumpulkan di situ. Maka dari mana-mana manusia, dari ujung barat, timur, selatan, dan dari mana-mana yang lari ke sana kemari, akhirnya berkumpul di satu titik yang disebut dengan bumi mahsyar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disinilah manusia akan mengalami kesulitan hidup. Bagaimana tidak, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, tidak ada makanan, tidak ada minuman, keringat bercucuran, ada yang tenggelam seluruh badannya dengan keringatnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya satu dada, satu pusar, satu lutut, sesuai dengan amalannya di dunia. Akan tetapi yang tersengat matahari itu hanya orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman tidak akan tersengat matahari, karena ada naungan yang menaungi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa orang-orang yang beriman itu fi dilalin wa uyun, mereka akan ada payung yang akan menahan sinar matahari langsung ke atas kepala mereka. Mereka dinaungi. Itulah orang-orang yang beriman, mereka tidak akan kepanasan, tidak seperti kepanasan orang-orang kafir sehingga cucuran keringatnya sampai menenggelamkan mereka, sehingga kalau seandainya kapal dijalankan di atas keringatnya, maka kapal itu bisa berlalu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat manusia kehausan karena mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, ibaratnya kita tertidur lama, kemudian kita dibangunkan, tentu yang pertama kali kita akan cari air karena kita haus. Coba saja Anda tidur 3 hari 4 hari kemudian terbangun, pasti yang ditanya air. Maka peristiwa yang ketiga adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi. Dan setiap nabi diberikan telaga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan telaga. Panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Gelas ciduknya sejumlah bintang yang ada di langit. Air telaga Rasul warnanya putih, lebih putih dibandingkan susu. Rasanya lebih manis dibandingkan madu. Orang yang minum dari telaga itu, kata Nabi SAW, man syariba minhu falam yadma abada. Orang yang minum dari telaga itu tidak mungkin haus selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka mulailah setiap umat mencari nabinya. Dan Nabi SAW sudah menunggu di telaganya. Maka satu persatu umat Rasul dan umat-umat yang lain meminum dari telaga yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada setiap nabi termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama meminum telaga Rasul adalah ahlul Yaman dari kalangan Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul dengan Muhajirin, kemudian disusul dengan orang-orang mulia setelahnya. Tetapi tiba-tiba ada umat Rasul yang hendak mendekati telaga itu, tiba-tiba diusir, dihalau para malaikat. Sehingga kemudian Nabi SAW, karena dia seorang Nabi yang memiliki kasihan dengan umatnya, berteriak-teriak dan mengatakan, ummati ummati ya Rabb, itu umatku, biarkan mereka minum. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan umatmu sepeninggalmu. Mereka sudah keluar dari sunnahmu, mereka sudah keluar dari petunjukmu, biarkan mereka tidak minum dari telagamu. Maka orang-orang yang tidak minum, mereka akan mengalami kehausan yang luar biasa, tetapi mereka tidak bisa diwafatkan, mereka akan tersiksa seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian umat-umat meminum dari air telaga setiap para nabinya, ada yang minum dan ada yang dihalau, maka disinilah kemudian manusia akan masuk pada proses yang keempat yang disebut dengan syafa'atun Nabi. Syafaat Nabi. Manusia di padang mahsyar bukan sebentar.
Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan khamsina alfasanah, 50.000 tahun mereka berdiri, tidak duduk, tidak berbaring. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, mereka berdiri menghadap Rabbul Alamin. Mereka kelelahan, keletihan, mereka kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada penduduk yang ada di padang mahsyar untuk datang kepada Adam alaihi salatu wassalam. Berangkatlah manusia ini yang segitu banyaknya menuju bapak mereka, bapak kita semua, Adam alaihi salatu wassalam. Maka mereka mengatakan, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, bukankah engkau bapak bagi kami? Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi, mintalah syafaat kepada Rabbmu, tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Tapi Adam alaihi salatu wassalam i'tidhar, memberikan uzur dan mengatakan, nafsi nafsi idhabu ilan nuh, aku tidak sanggup, pergi kalian, cobalah kalian temui nabi, rasul dan ulul azmi yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Berangkatlah mereka ke Nuh. Rupanya jawaban Nuh sama dengan jawaban Adam, tidak sanggup memberikan syafaat. Nuh alaihi salatu wassalam justru mengatakan, nafsi nafsi idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Berangkatlah kepada Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, ulul azmi yang kedua dari kalangan para nabi dan rasul. Berangkatlah mereka kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi Ibrahim pun punya alasan, tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah berdusta 3 kali dusta. Sehingga Ibrahim i'tidhar, meminta uzur, kemudian mengarahkan manusia, datanglah kalian kepada ulul azmi yang ketiga. Siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Musa pun memberikan uzur, tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah membunuh orang, dan Musa mengarahkan kepada ulul azmi yang keempat, Isa alaihi salatu wassalam. Tapi Isa pun tidak sanggup berikan syafaat, tapi tidak menyebutkan uzurnya. Tapi Isa mengarahkan kepada ulul azmi yang terakhir, Rasul kita, Sayyidun awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya'i wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah semua manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, anta khatamul anbiya'i wal mursalin, bukankah engkau penutup para nabi dan rasul? Ishfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Matahari didekatkan, keringat bercucuran, tidak ada makanan dan minuman. Mintalah keputusan kepada Rabbmu, minta syafaat kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, analah, kan ku coba. Maka Nabi SAW diarahkan oleh Allah untuk sujud di bawah arasy-Nya dengan sujud yang panjang dan lama. Sampai akhirnya Allah mendatangi Rasul SAW dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bicara kau didengar, minta kau diberi, minta syafaatlah kau diberikan syafaat. Dan
Ya, terjadi kisos di sini. Ya. Baru setelah itu manusia digolongkan menjadi 3 kelompok: mukmin, kafir, munafik. Yang kafir direct masuk neraka, tidak sempat meniti titian siratal mustaqim. Sehingga manusia cuma 2 kelompok saja, mukmin dan munafik. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan cahaya kepada setiap orang-orang yang beriman. Cahaya ini disesuaikan dengan amalannya. Ada yang besar, ada yang setengah besar, ada yang kecil, ada yang redup gitu ya. Dan ini modal kita untuk meniti titian siratal mustaqim. Maka ada yang melesat seperti kilat, ada yang melesat seperti kuda balap, ada yang melesat seperti orang menunggang unta, ada yang melesat seperti orang pelari, ada yang kemudian harus jatuh kemudian bangkit, ada yang terkena kalalib. Kalalib adalah rantai yang berduri yang menghantam ke sana kemari. Terkadang terhantam harus masuk ke jahanam, terkadang dia selamat tetapi sudah habis badannya, tetapi semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang munafik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushra lakumul yaum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan, di samping kanan mereka. Pada hari ini ada berita gembira untukmu. Apa itu? Kalian berhak mendapatkan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan orang-orang yang agung. Orang yang beriman akan selamat meniti titian siratal mustaqim. Tapi lihat bagaimana orang munafik. Allah gambarkan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Tetapi orang-orang yang beriman mengatakan, kembalilah kalian ke belakang kalian. Carilah cahaya sendiri untuk kalian. Lalu di antara mereka dipasangkan dinding pemisah yang berpintu, di sebelah dalamnya adalah rahmat dan di luarnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik hendak menipu ketika berjalan di titian siratal mustaqim. Ya, mereka bisa menipu Allah dan orang yang beriman ketika di dunia, tapi di akhirat mereka tidak bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah manusia meniti titian siratal mustaqim, sampailah mereka di kontorah. Rupanya di sini ada kisos lagi, tetapi kisos di antara orang-orang yang beriman. Inilah yang disabdakan Nabi SAW tentang hadis muflis. Tahukah kamu siapa yang bangkrut, kata Rasul? Sahabat mengatakan, orang yang gulung tikar usahanya, orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, itulah bangkrut. Kata Rasul, bukan itu. Tetapi orang yang bangkrut, man ata yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa hajjin wa ibadatin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala haji, pahala puasa, pahala sedekah dan banyak pahala ibadah. Tapi di satu sisi dia mendolimi si fulan, mencaci maki si fulan, membunuh si fulan, mengini si fulan, mengitu si fulan. Maka terjadilah kisas untuk mendapatkan keadilan. Dulu kamu mendolimi saya, ya, mana pahalamu? Maka kemudian orang yang mendolimi akan diambil pahalanya oleh orang yang didolimi. Ketika dia banyak mendolimi orang sehingga pahalanya habis dibagi-bagikan kepada orang tersebut, habis, dia tidak punya pahala lagi. Sementara orang yang didolimi masih banyak. Maka orang-orang ini akan mengatakan, mana pahalamu? Dia mengatakan, pahalaku sudah habis. Terlampau banyak orang yang kudolimi. Kalau kau tidak punya pahala sebagai barter, aku punya dosa. Ambillah dosaku untukmu. Inilah bangkrut. Bahasa kita kalau pedagang itu sudah hilang modalnya, banyak hutangnya.
Sudah hilang pahalanya, nanggung dosa orang. Itu orang bangkrut. Maka ketika orang ini kemudian bangkrut, yang harusnya satu jengkal lagi dia masuk surga, tiba-tiba tidak bisa masuk surga. Makanya Nabi SAW mengatakan ada seseorang antara dia dengan surga tinggal satu hasta, tinggal melangkah saja. Tapi Allah takdirkan dia beramal dengan amalan penduduk neraka, Allah catat pula menjadi penduduk neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa terjadi kisah di depan surga, di depan pintu surga, kontara, supaya ketika orang yang masuk ke dalam surga itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, kami cabut di dada-dada para penghuni surga itu kedengkian, karena sudah puas dengan keadilan. Di dunia, walaupun mengikuti syariat Islam, belum tentu ada rasa keadilan. Apalagi tidak mengikuti syariat Islam. Contoh, seseorang membunuh, kemudian keluarga korban minta dikisos dibunuh. Apakah keluarga korban puas? Tidak. Banyak yang tidak puas walaupun sama-sama dibunuh. Karena terkadang ya wajar saja dia yang membunuh preman, tapi yang dibunuh keluarga saya ini orang yang menopang kehidupan keluarga. Tanpa dia siapa yang memberi makan kami? Walaupun sudah sama-sama dibunuh kisos nih, keadilan belum ada. Ya. Itu yang ikut syariat Islam kan, secara hati itu kayaknya kurang puas. Tetapi di akhirat diulang lagi kisos itu. Ya. Di dunia sudah kisos diulang lagi. Supaya apa? Supaya hati-hati kedengkian, kebencian, dendam itu hilang semuanya, sehingga masuk surga betul-betul menjadi satu hati. Tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada emosi. Karena di surga itu semua salam. Semua salam. Semua selamat. Selamat lisannya, selamat hatinya, selamat perbuatannya. Semua selamat. Makanya disebut Darussalam. Ya, Darussalam. Fisik manusia selamat. Tidak kencing, tidak berak, tidak meludah, tidak ada dahak. Tidak bau. Perempuannya tidak haid, tidak ada nifas. Mereka makan, minum, dikeluarkan dengan keringatnya. Semua selamat, selamat fisiknya, selamat akhlaknya, selamat lisannya, selamat matanya, selamat, semua selamat. Itulah surga. Dari sini menunjukkan bahwa inilah di antara tartib peristiwa-peristiwa yang akan berlaku setelah kematian. Mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semuanya.